Selamat pagi, selamat datang di Sekolah Minggu Gereja Baptis Indonesia Getsemani Jakarta, Minggu 19 April 2020 di kelas dewasa, pria dan wanita senior. Pelajaran kita memasuki pelajaran yang ke-8, berbicara tentang kasih membangkitkan semangat yang patah, dari kitab 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-18. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, kami berdoa supaya pelajaran sekolah minggu kami hari ini akan mengajarkan kepada kami bahwa Tuhan menunjukkan kasih, sehingga Elia yang sedang menghadapi pergumulan yang berat dan membuat dia patah semangat menjadi bangkit kembali. Dan Tuhan menunjukkan kasih-Nya juga kepada kami yang mengalami semangat yang patah, supaya kami boleh bangkit kembali seperti yang dialami oleh Elia. Terima kasih Tuhan, kami siap belajar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu dan Saudara, mari kita membaca 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-18. Ketika Allah memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia, dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, "Beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu." Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Beersheba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari seperjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya, "Cukuplah itu, sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku." Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia, serta berkata kepadanya, "Bangunlah, makanlah." Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, "Bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak, perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu." Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum. Dan oleh kekuatan makanan itu, ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya, sampai ke gunung Allah, yakni Gunung Horeb. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian, "Apakah kerjamu di sini, hai Elia?" Jawabnya, "Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku." Lalu firman-Nya, "Keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan." Maka Tuhan lalu, angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu, mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa, tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api, tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu.
Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, "Apakah kerjamu di sini, hai Elia?" Jawabnya, "Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku." Firman Tuhan kepadanya, "Pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik. Dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu cucu Nimsi haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel. Dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola haruslah kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Maka siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu, dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang tidak mulutnya mencium dia." Bapak dan Ibu, kita sudah membaca firman Tuhan bersama-sama tentang Elia. Dan rupanya firman Tuhan berbicara, Elia sedang menghadapi sebuah tekanan, atau bisa zaman sekarang kita menyebutnya dengan istilah stres, ya. Itu suatu stres, suatu tekanan, gangguan yang dihadapi manusia karena adanya tuntutan akan kebutuhan atau keinginan dalam dirinya. Nah, Bapak Ibu, sebutkan kebutuhan atau keinginan penyebab manusia bisa menjadi stres. Biasanya kita menyebutkan beberapa hal tentang kebutuhan hidup yang dasar, ya. Ini bisa membuat orang menjadi tertekan atau stres karena nggak bisa memenuhinya. Apa kebutuhan hidup manusia mendasar yang bisa membuat orang tertekan? Itu ada kebutuhan primer, ya. Itu primer itu dari kata primus yang artinya pertama. Apa kebutuhan primer manusia? Pangan, ya. Pangan itu makanan, ya. Itu kalau nggak ada makanan orang bisa jadi stres, ya. Tapi kalau orang Kristen ketika nggak ada makanan di rumahnya apa yang dilakukan? Ya, nggak stres tapi berdoa. "Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya." Lalu kebutuhan primer itu ada sandang. Sandang itu apa? Pakaian, ya. Pakaian. Apakah kita menjadi khawatir akan pakaian? Lihatlah bunga bakung yang di padang, kata Tuhan Yesus, ya. Dia diberi pakaian yang paling indah oleh Tuhan. Bahkan Salomo dengan segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah bunga bakung itu. Jadi kita nggak usah khawatir, ya, akan pakaian. Lalu kebutuhan primer yang ketiga itu papan perumahan, ya, tempat tinggal, ya. Tempat tinggal, apapun yang Tuhan berikan kepada kita patut bersyukur. Karena kita tahu ada banyak orang yang tidak memiliki rumah tinggal, ya, homeless, nggak punya rumah. Itu kasihan. Ada juga yang punya rumah yang dibuat dari triplex atau kardus. Itu kasihan, ya. Tapi itu kebutuhan hidup manusia yang primer, yang pertama. Lalu yang kedua,
kalau kebutuhan primer itu bisa tercukupi, bolehlah kita kemudian beralih kepada kebutuhan mendasar yang kedua, yaitu sekunder. Sekunder itu dari kata sekundus, atau yang kedua. Jadi kalau kebutuhan primer kita sudah terpenuhi, baru kita memikirkan kebutuhan sekunder kita. Ya, Tuhan berkati bisa beli meja. Mejanya kecil enggak apa-apa ya. Bisa beli kursi. Ya, kursinya asal bisa buat duduk ya. Bisa beli lemari, ya kita bersyukur. Bisa beli sepatu, tas. Anak-anak bisa beli buku, alat tulis. Ya, kalau punya uang lebih bisa beli televisi ya. Yang slim juga boleh kalau punya uang, kalau Tuhan berkati. Radio mah udah agak jarang sekarang ya. Orang bisa dengarnya dari handphone atau lain sebagainya. Tempat tidur itu kebutuhan sekunder. Ya, dan kendaraan yang sederhana ya, dan lain sebagainya. Nah, pentingnya memenuhi kebutuhan sekunder ini supaya kita atau manusia bisa mengaktualisasikan dirinya sebagai makhluk sosial yang berbudaya. Nah, kalau kebutuhan primer sudah terpenuhi, kebutuhan sekundernya Tuhan berkati dan bisa terpenuhi. Lalu kemudian kalau memang ini perlu, ya ada kebutuhan mendasar yang ketiga yang disebutnya tersier, dari kata teritius atau yang ketiga. Jadi kalau primer sudah terpenuhi, sekunder sudah terpenuhi, dan masih diberkati Tuhan, ada kebutuhan ya, yang ketiga tuh kebutuhan lux atau mewah. Ya, misalnya pakaian yang mewah, tas yang mewah, rumah yang mewah, bahkan memiliki kapal pesiar, pesawat terbang pribadi. Tapi sepertinya kalau itu mah kita orang percaya tidak menjadi hal yang penting bagi kita ya. Kita bersyukur atas berkat Tuhan, dan jangan jadikan kebutuhan-kebutuhan baik primer, sekunder maupun tersier ini menjadi beban yang membuat kita tertekan atau stres ya. Kita perlu menyerahkan kepada Tuhan. Nah, stres, tekanan itu bisa juga timbul dari pergumulan yang bukan berasal dari kebutuhan diri sendiri, tetapi pergumulan yang berasal dari luar. Apa aja zaman sekarang ya? Bisa jadi tugas kantor, tugas sekolah untuk anak-anak kita ya, atau saudara mungkin masih ada yang kuliah Bapak Ibu. Oh udah, enggak ya, saya pernah nonton wawancara di Kick Andy ya. Ibu-ibu yang usianya sudah 80 tahun nih, kuliah, menamatkan S1, S2, S3. Tapi itu bagus ya, dan kemudian dia jadi dosen. Menarik sekali, menarik. Nah, itu bisa membuat stres ya, tugas-tugas kantor, tugas sekolah, tugas rumah tangga, atau hubungan sosial kita dengan orang lain. Nah, itu penyebab stres atau manusia menjadi tertekan. Bagaimana dengan Elia? Rupanya Elia itu menghadapi pergumulan, dan pergumulan itu dari luar yang berasal dari seorang istri raja atau ratu yang bernama Isabel. Latar belakangnya begini. Latar belakangnya adalah ketika Elia memenangi peperangan melawan 450 nabi Baal dan 400 nabi Asyera dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 19. Jadi mereka dikumpulkan. Tetapi coba saudara lihat dalam 1 Raja-Raja 18 ayat yang ke-22 dan ayat yang ke-40. Lalu Elia berkata kepada rakyat itu, "Hanya aku seorang diri yang tinggal sebagai nabi Tuhan. Padahal nabi-nabi Baal itu ada 450 orang banyaknya." Lalu lihat ayat yang ke-40. Kata Elia kepada mereka, "Tangkaplah nabi-nabi Baal itu. Seorang pun dari tangan mereka tidak boleh luput." Setelah ditangkap, Elia membawa mereka ke sungai Kison dan menyembelih mereka di sana. Lihat 1 Raja 18 ayat 19. "Sebab itu suruhlah mengumpulkan seluruh Israel ke Gunung Karmel.
juga nabi-nabi Baal yang 450 orang itu, dan nabi-nabi Asyera yang 400 itu yang mendapat makan dari meja istana Isabel. Jadi Elia rupanya menghadapi peperangan melawan 450 nabi Baal dan 400 orang nabi Asyera. Tapi kemudian memang dalam kitab 1 Raja 18 dikatakan bahwa Elia mengalahkan 450 nabi Baal. Mengapa nabi-nabi Asyera yang berjumlah 400 itu tidak disebutkan? Rupanya begini, arti kata dari Baal itu artinya tuan atau suami. Jadi orang-orang yang menyembah Baal mengakui kalau Baal itu adalah tuan mereka. Sedangkan Asyera itu adalah dewi ya, dari bangsa Kanaan. Jadi pada generasi Ahab atau pada masanya Elia ini, Asyera itu dianggap sebagai istri atau pendamping dari Baal. Asyera kekasihnya Baal. Jadi ketika Elia menghadapi nabi-nabi Baal dan ketika nabi-nabi Baal itu dikalahkan, Asyera juga dikalahkan dan otomatis dihancurkan. Karena itu kitab Raja-Raja menganggap Baal dan Asyera adalah satu. Baal ilah yang utama. Kalau ilah yang utama dikalahkan, istrinya atau pendampingnya udah termasuk dihancurkan juga. Nah, ketika Elia berhasil mengalahkan nabi-nabi Baal dan nabi-nabi Asyera itu, rupanya pergumulan dihadapi oleh Elia karena ada rencana dari Ratu Isabel yang memelihara dan memberi makan nabi-nabi Baal dan Asyera itu menjadi marah ya, lalu merencanakan untuk membunuh Elia. Coba saudara lihat 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai 2. Tadi kita sudah baca ya, bahwa Isabel mendengar laporan bahwa nabi-nabi Baal itu dikalahkan, dibinasakan, lalu menjadi marah dan dia berkata, seperti yang dilakukan oleh Elia kepada nabi-nabiku, aku akan juga melakukannya kepada Elia. Jadi besok dalam waktu yang sama seperti Elia membantai nabi-nabi itu, aku juga akan membunuh Elia atau Isabel. Jadi Elia diberitahu ada berita seperti itu. Elia yang baru mengalami peperangan rohani ya, mungkin sedang merasa lelah secara mental ya, karena sudah menghadapi peperangan itu, lalu mendapat berita yang mengancam itu. Ada rasa gentar, ada rasa takut. Lalu dia berkata, firman Tuhan menuliskan, takutlah Elia takut. Lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai di Beersheba yang termasuk wilayah Yehuda, dia meninggalkan bujangnya di sana. 1 Raja-Raja 19 ayat 3. Elia sangat tertekan. Dia mengalami stres ya. Dan dia mohon kepada Tuhan untuk mengambil nyawanya. Ini orang yang sudah sangat depresi ya. Dia bilang, Tuhan, aku gak lebih baik daripada nenek moyangku, ambillah nyawaku. Ya sebenarnya ini gambaran kefrustasian orang yang sedang menghadapi stres Elia. Kita orang percaya pernah mengalami stres ya, Bapak Ibu ya, mungkin menghadapi pasangan, menghadapi kekurangan, apalagi menghadapi anak-anak, menantu atau cucu ya, bisa membuat kita stres. Tapi jangan sampai pernah mengatakan, Tuhan, aku ingin mati aja. Jangan ya. Ini contoh dari Elia. Dia sedang menghadapi bahaya, nyawanya terancam. Kan kita stresnya gak sampai nyawa kita terancam. Tapi kalau sampai pun nyawa kita terancam, kita gak boleh putus asa ya, gak boleh patah semangat. Elia sedang menghadapi semangat yang patah. Nah, apakah yang diperbuat oleh Tuhan? Tuhan ingin membangkitkan semangat yang patah dengan menunjukkan kasih-Nya kepada Elia. Apa yang dilakukan Tuhan terhadap Elia yang sedang putus asa itu, semangatnya patah? Tuhan mengasihi dia ya. Elia sedang terbaring di bawah sebuah pohon ara, kata firman Tuhan. Lalu apa yang dilakukan Tuhan? Tuhan ya, dia pertama-tama menyuruh utusannya seorang malaikat, bangunkan Elia, kasih dia makan, kasih dia minum. Baik ya, kalau kita sedang menghadapi masalah jangan lupa makan sama minum.
Jangan lupa menjaga tubuh fisik kita juga supaya tetap sehat. Ya. Jadi suruh bangun, karena Tuhan ingin membawa Elia untuk berhadapan dengan dia. Jadi Tuhan pertama suruh utusannya dulu. Tuhan mengasihi Elia. Tuhan ingin memberi kekuatan kepada Elia supaya berjalan bertemu dengan dia di gunung Horeb. Lalu Tuhan memberikan kekuatan bagi Elia yang lelah secara mental. Jadi dia sedang menghadapi ancaman, capek dia, mentalnya lelah. Saudara pernah nggak mengalami hal itu, Bapak Ibu? Ketika menghadapi beban berat, rasanya aduh capek banget, nggak semangat, pikirannya pusing, badannya lemas, lelah mental, lelah secara fisikis itu juga bisa membuat pengaruh pada tubuh jasmani ya. Elia mengalami yang sama sebenarnya. Elia memberitahu isi hatinya kepada Tuhan. Aku ini kerja keras Tuhan, tapi kenapa aku mengalami ini semua? Lalu Tuhan buat segala macam cara ya. Tadi dikatakan oleh firman Tuhan, ada angin ribut, ada api, ada gempa, tapi Tuhan gak ada di situ. Dalam kekautan orang gak bisa lihat Tuhan ya. Tapi kemudian Tuhan menunjukkan kasih-Nya kepada Elia. Tuhan ciptakan suasana tenang, angin sepoi-sepoi basah, suasana tenang. Lalu Elia merasakan kesejukan, dan di situ Tuhan kemudian berbicara kepada dia, berbicara kepada Elia. Tuhan bertanya kembali, apa kerjamu di sini, hai Elia? Tuhan menyatakan kasih-Nya dengan bertanya kepada Elia. Tuhan juga menyatakan kasih-Nya kepada saya dan saudara ketika kita menghadapi bebannya, ketika kita stres. Apa sih yang membuat kamu stres? Apa sih yang membuat kamu tertekan? Dengar suaraku, cari aku, kata Tuhan ya. Bapak Ibu perlu ingat itu. Jangan menghadapi tekanan, jangan menghadapi kelelahan mental sendirian, gak kuat kita. Kita perlu kekuatan dari Tuhan. Kita perlu cari Tuhan. Kita perlu suasana yang tenang. Jangan gerasa gerusu, jangan emosi, jangan panas hati. Tenang, tenang, ada Tuhan. Cari Tuhan, dengar suara Tuhan. Gimana caranya Pak Pendeta saya dengar suara Tuhan? Kuping saya nggak dengar apa-apa. Ini loh suara Tuhan. Alkitab ini suara Tuhan. Sungguh. Jadi jangan pernah mengatakan Tuhan tidak pernah berbicara kepada saya. Ini suaranya, ini firman-Nya, ini perkataannya. Baca firman Tuhan. Kalau Bapak Ibu saya menghadapi tekanan, cari suara Tuhan. Baca Alkitab secara teratur aja. Setiap hari baca. Dari tanggal 1 Januari sampai 31 Desember. Baca secara teratur supaya satu Alkitab bisa habis dalam setahun. Kita dengar suara Tuhan setiap hari. Di dalam pembacaan Alkitab, kita akan mengetahui apa kehendak Tuhan bagi saya dan saudara. Jadi Elia begitu ya. Elia diberikan kekuatan oleh Tuhan. Apa nyata kasih Tuhan kepada Elia? Ketika Elia mendengar suara Tuhan, lalu Elia menyatakan kasihnya kepada Tuhan, menyatakan kasihnya kepada Elia. Tuhan mengatakan, Elia, kamu sedang stres, depresi. Saya berikan tugas yang hebat buat kamu. Saya bangkitkan semangat kamu. Saya berikan tugas yang mulia untuk kamu. Apa tugas itu? Kamu akan mengurapi Hazael menjadi Raja Aram. Waduh, siapa yang gak senang tugas untuk mengurapi seorang raja, mengurapi seorang presiden, mengurapi seorang pemimpin negara, menentukan, mensahkan dia. Wah, itu tugas yang besar. Tuhan bangkitkan semangat Elia kembali ya. Ayo Elia, bangkit semangatmu. Lalu kemudian Tuhan mengatakan, engkau juga akan mengurapi Yehu menjadi raja orang Israel. Dua raja diurapi oleh Elia. Negara besar saat itu, Aram dan Israel. Elia
yang urapi. Semangatnya dibangkitkan kembali oleh Tuhan. Lalu Tuhan menunjukkan kasih-Nya kepada Elia. Kalau kita melihat 1 Raja-Raja 19 ayat 15b sampai 17, Elia, engkau juga akan mengurapi seorang nabi yang akan menggantikan engkau. Namanya Elisa bin Safat. Jadi kau akan punya asisten, kau akan punya penolong sebelum kau nanti diganti. Ini senang sekali ya, Tuhan membangkitkan semangat. Kau gak sendirian Elia. Engkau ada aku, engkau ada teman yang akan menampingi engkau, menemani engkau. Ini kasih Tuhan kepada Elia, membangkitkan kembali semangatnya yang patah. Lalu Tuhan mengatakan, Elia, gak kamu sendiri loh yang melawan Baal. Bukan kamu sendiri loh yang tidak suka sama Baal, gak pernah menyembah Baal. Bukan kamu sendiri. Tuhan bilang apa? Ada 7.000 orang Israel yang tidak pernah menyembah Baal dan mulutnya tidak pernah mencium Baal. Jadi dalam penyembahan ritual keagamaan orang-orang Kanaan yang menyembah Baal itu, mereka cium patung Baal dengan mulutnya, menyatakan mereka tunduk kepada patung itu, dewa orang Kanaan itu, Baal itu. Tuhan berkata kepada Elia, ada orang Israel yang tidak pernah melakukan hal itu. 7.000 sama seperti dirimu. Jadi kau gak sendiri. Ini kasih Tuhan ya, yang membangkitkan semangat yang patah dari Elia. Tuhan melakukan hal yang sama kepada saya dan saudara. Kalau kita menghadapi semangat yang patah, Tuhan menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Betul ya? Jadi semangat. Orang begitu ya, sedang menghadapi wabah penyakit. Saya baca di mana itu ya, Mamuju ya, di Sulawesi ya. Ketika ada satu warga di daerah itu, rumahnya kena penyakit yang sedang melanda dunia ini, dan ketika dia dibawa keluar oleh ambulan, orang-orang tetangga-tetangganya berdiri di pinggir jalannya lalu berteriak, semangat, semangat, semangat. Yang di mobil itu lambaikan tangan ya, terima kasih, terima kasih. Jadi itu juga Tuhan melakukan hal yang sama bagi kita. Ketika semangat kita patah, semangat, aku akan membangkitkan engkau, memberi engkau semangat yang baru. Jadi jangan sampai stres, jangan sampai tertekan. Coba kita diskusikan beberapa hal. Lihat pertanyaan ya, diskusikan. Coba saudara bisa melihat pertanyaan ini, coba jawabnya beri jawaban di WA saya. Boleh di screenshot dulu, foto cetrek gitu ya. Nanti jawablah atau catat ya. Yang pertama, bagaimanakah cara Tuhan membuktikan kasih-Nya kepada Elia yang sedang patah semangat? Coba Bapak Ibu jawab. Kalau mungkin bisa telepon saya atau beri jawaban di WA ya, seperti minggu-minggu yang lalu. Bagaimana caranya Tuhan membangkitkan semangat, membuktikan kasih-Nya kepada Elia yang sedang patah semangat? Yang kedua, bagaimana cara Tuhan membuktikan kasih-Nya kepada kita? Ketika saudara, Bapak, Ibu sedang mengalami semangat yang patah, cara Tuhan gimana membangkitkan semangat itu? Ya, coba jawab. Yang ketiga, bagaimanakah kita membuktikan kasih kita kepada banyak orang-orang yang sedang patah semangat? Wah, di sekeliling kita sekarang banyak orang yang sedang gak semangat, orang yang sedang takut, ya mungkin karena dengar berita-berita penyakit, jadi alam bawah sadarnya itu jadi takut ya. Batuk sedikit takut, wah ini saya jangan-jangan kena wabah nih. Pusing sedikit, wah jangan-jangan saya kena wabah nih. Ya, jadi takutannya melebihi. Memang kita perlu waspada, kita perlu berdoa. Tapi jangan sampai juga kita menjadi paranoid ya, begitu sangat ketakutannya sampai gak bisa semangat. Jangan. Jadi Bapak Ibu silakan jawab ini ya, supaya kita bisa juga membangkitkan semangat orang-orang yang sedang patah semangatnya. Tunjukkan kasih kita. Banyak orang yang patah semangat di sekitar kita. Tuhan mau pakai kita semua. Tuhan sayang kita semua. Berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pelajaran sekolah minggu hari ini. Kami tahu bahwa Engkau mengasihi Elia dan membangkitkan semangatnya yang patah. Tuhan juga mengasihi kami dan mampu membangkitkan semangat kami yang patah. Dan kami ingin melakukannya juga kepada orang lain, menjadi saluran berkat Tuhan, supaya orang yang sedang patah semangatnya dibangkitkan supaya semangat kembali. Terpujilah Engkau Tuhan.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua.